Waalaikumsalam, silakan Ibu. Ini saya mau konsultasi. Keluhan anak saya ini kok ada bercak putih-putihnya di bibir, kayak patah itu ada kayak kemerahan, kayak ruang-ruang gitu. Nama ini perkenalkan sebelumnya nama saya Dinda. Saya yang berjaga di Puskesmas ini. Sebelumnya saya belum tahu namanya Dinda siapa. Jadi nanti tidak Ani ya. Begini untuk pembuatan terus sekarang dia pakai kertas atau popok? Oh, pakai kertas. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit. Kadang memang beberapa risiko penggunaan kertas atau popok itu seperti itu, Bu. Jadi itu terjadi karena popok ya tidak sering diganti gitu. Jadi ketika menggunakan popok itu lebih baiknya kalau misalnya memang sudah basah itu sering diganti pertama itu. Kemudian jangan dibersihkan dengan menggunakan tisu basah ya Bu ya. Jadi sebaiknya itu digunakan dengan langsung aja dibasuh kayak jegoki gitu. Kalau misalnya adanya masih umur 14 seperti ini, boleh dijegoki pakai basah luas gitu ya Bu ya. Kemudian pengelingannya cukup ditekuk-tekuk saja. Jadi jangan pakai handuk yang kasar seperti itu nggak usah. Jadi cukup ditekuk-tekuk dia akan baik dengan sendirinya. Nah, itu juga mengurangi terjadinya risiko gesekan sehingga menyebabkan luka itu ya atau iritasi. Nah kemudian saat menggunakan popok jangan terlalu kencang juga, jadi agak dikasih longgar sedikit tujuannya biar ada sirkulasi udara masuk gitu ya. Kemudian saat penggunaan kertas itu tadi misalnya sudah agak penuh 1-2 kali tipis ya langsung diganti lagi seperti itu. Kira-kira sampai di sini sudah paham ya Bu ya? Sudah ya. Jadi nanti di rumah mungkin bisa dievaluasi lagi cara penggunaan popok ini seperti apa, sudah sering diganti atau tidak. Kemudian ketika membasuh itu tadi pakai air mengalir saja, nggak usah pakai tisu basah. Itu ya Bu ya. Dan disarankan jangan menggunakan kayak lotion atau baby oil itu kan lembab. Tapi kalau dioleskan di area genitalia, pantat seperti itu kan semakin lembab karena kan tertutup oleh popok. Kemudian adanya tipis di situ kan ada bakterinya, jadi nyampur Bu. Dan itu menyebabkan ruam pada pantat area bulunya. Ada yang ditanyakan kurang lebih sampai di sini. Nah, untuk pencegahannya saya anjurkan tolong gunakan popok atau misalnya kayak itu apa tahu ya popok kain itu pakai dia kain itu menyerap air misalnya kayak kain yang halus kayak katun seperti itu katun gini itu loh Bu, itu kan dia mudah menyerap keringat jadi nggak lembab. Kemudian sering ganti atau guna basah dan tetap jaga kebersihannya itu ya. Sekurang lebihnya itu mungkin ada keluhan yang lain. Kalau misalnya ada keluhan lain bisa sampai iritasi yang berlebihan nanti disampaikan lagi ke kami. Nanti mungkin biasanya akan diberikan seperti salep seperti itu jika masih kita dengan ini namanya siapa Ibu? Sekarang keluhannya apa ya? Keluhannya itu putih-putihnya itu sama yang di bagian kepala ini ada kayak keluhan gitu merahan. Jadi apa bagian wajahnya? Memang bedanya demam. Sebentar ya, saya lakukan pemeriksaan dulu. Bersih. Dan melakukan pemeriksaan. Saya cek sebelumnya ya. Sebelumnya sudah pernah demam. Kemudian nantinya antusias 45 per menit, respirasinya 31 kali per menit. Itu dari hasil pemeriksaan kondisi umum tadi artinya sehat ya Bu. Ini tadi itu kalau misalnya memang bisa jadi karena mulutnya ini tadi kan kotor ya. Kotornya itu biasanya karena sisa-sisa ASI Bu. Jadi kalau misalnya habis menyusui itu kami anjurkan untuk mengurangi bercak-bercak bulunya juga seperti dengan
disendokkan ya, disuapkan ke adiknya. Jadi kayak untuk menggilas sisa-sisa ASI. Memang biasanya hal ini terjadi umumnya pada biasanya ketika adik itu mengasih ada sisa-sisa ASI itu yang terhingga sehingga akan menimbulkan jamur gitu di sekitar mulut. Dan kalau misalnya itu tidak segera ditangani, kadang-kadang itu juga ruang-ruang merah, bukan hanya di sekitar mulut aja ya, bisa di gusi, bisa di langit-langit, dan ini menyebabkan ketidaknyamanan ke adiknya karena adiknya biasanya kayak berlembir gitu ya, jejak adiknya malas menyusui itu diakui nggak Bu? Iya ya, ada malas menyusui, kemudian juga gemuk seperti itu, kemudian jadi rewel, nyaman, terus hal yang paling beresiko lagi adiknya bisa demam karena takutnya ada infeksi atau infeksi di area mulut. Nah sebaiknya lanjutkan setelah menyusui dan sebelum menyusui baru dokter bisa lanjut. Jadi misalnya sebelum menyusui silakan ada yang paling rendah, kemudian susu, areola atau yang bagian terutama bagian itu dibersihkan dulu dengan air, saat itu dikeringkan pakai tisu yang bersih ya. Kemudian ketika setelah menyusui adiknya juga, mulutnya tadi dibilas pakai air ini 1-2 gelas gitu. Nah, apabila ditemukan kok tiba-tiba sudah bersih itu kadang kita kelewatan ya, terus masih muncul ada putih-putih, itu bisa diolesi namanya Nystatin salep gitu ya. Jadi tujuannya untuk mengurangi jamur-jamur yang ada di sekitar mulut itu dioleskan saja seperti itu. Nah kemudian kalau misalnya sudah setelah selesai mengasih itu juga tetap menjaga kebersihan seperti adiknya enggak ya Bu. Nah kalau ada juga misalnya disambut ibu memompa terus hasilnya dimasukkan ke dot, berarti itu juga menjaga kebersihan dotnya. Jadi cara mensterilnya seperti direbus pakai air panas seperti itu, kemudian atau ibu punya alat sterilisator untuk membersihkan dot dan kempongnya itu seperti itu. Dan diajarkan tidak menggunakan kempong karena kempongnya sangat berisiko sekali sebenarnya. Ini mengalami jamburan pada area mulut gitu. Karena apa? Kadang terlepas jatuh atau ditaruh di mana nggak ditutup lagi kan berisiko kan bayi gitu kan. Nah apabila kok bayinya ini panas tinggi hingga 40 derajat Celcius, ini bisa itu segera melakukan pemeriksaan ke tenaga medis ya. Tapi juga harus waspada, misalnya kayak bayinya buyur, terus-terusan, terus kemudian nggak mau menyusu. Nah ini kenapa? Jadi itu harus dicek mungkin memang mulutnya seperti sariawan yang di rumah bentuknya putih-putih gitu kan ya, terus nanti kadang pemirahan gitu. Nah jadi upayanya saya ulang lagi ya untuk mengurangi terjadinya oral keras atau resiko kayak sariawan ini tadi karena jamur itu ya tadi dengan mencuci botolnya, kemudian bayi ini jangan sering diberikan kempong, terus kemudian harus rajin saat mau menyusui membersihkan payudaranya seperti itu. Ya. Tapi ada yang ditanyakan sampai di sini sudah paham ya, nanti bisa dipraktekkan di rumah ya Bu ya. Adanya sisa susu dalam mulut ini tadi bisa dibersihkan berulang-ulang nanti dengan air ya Bu ya. Jadi nanti bisa langsung dipraktekkan juga di rumah. Dan sebelum membersihkan area mulut bayi ini tadi, jangan lupa mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu bisa melapisi area jari ibu itu dengan menggunakan kasa yang halus seperti itu, bisa atau kain yang bersih halus seperti itu. Kemudian diolesi sama salep jenis yang violet atau Nystatinnya itu tadi 0,25%, ada kok di apotek sedikit aja, terus diratakan seperti itu ya. Kemudian setelah selesai kainnya itu nggak boleh dipakai lagi ya Bu, dibuang. Jadi mendingan kayak